Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi wa bi ulumi fi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله وجائز lan iku wenang wajaizun lan iku wenang bifadlihi kelawan kanugrahane Allah wa adlihi lan adile Allah tarkun utawi ninggal mujudaken likulli mumkinin marang saben-saben perkara kang mungkin wujude kafilihi kaya wenange agawe mungkin ini menerangkan tentang sifat jaiznya Allah. Dengan segala kenugrahan dan keadilan Allah itu wenang, boleh, terserah, itu meninggalkan atau melakukan sesuatu yang mungkin wujudnya dilakukan atau ditinggalkan oleh Allah itu terserah. Itu namanya sifat jaiz. Tiyang mukallaf menika kejawi kewajiban nekodaken sifat wajibe Allah Ta'ala ingkang kalih dosa ing ngajeng wau ingkang sampun diterangane teng ngajeng ugi kewajiban nekodaken sifat jaizipun Allah Ta'ala ingkang setunggal. Sifat wajibnya di atas itu ada 20, kalau sifat jaiz itu hanya ada 1, inggih punika yaitu sifat fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Tegesipun Gusti Allah Ta'ala punika kagungan wewenang ndamel lan boten ndamel, melakukan atau tidak melakukan, membuat atau tidak membuat. Itu namanya sifat jaiznya Allah. Bahasa Arabnya fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, yaitu di samping kita wajib, orang mukallaf itu wajib untuk meyakini sifat wajibnya Allah yang ada 20, itu juga berkewajiban meyakini atau beriktikad sifat jaiznya Allah yang hanya ada 1 ini. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, atau diartikan membuat atau tidak membuat, itu namanya sifat jaiz. Dados umpami Allah Ta'ala paring ganjaran dhateng tiyang ingkang taat punika inggih namung miliki saking fadl atau kenugrahan. Upami nyiksa tiyang ingkang dosa punika inggih namung saking keadilan. Ini dicontohkan seumpama Allah itu memberikan ganjaran kepada orang-orang yang taat, itu semata-mata hanya karena sifat fadlnya Allah, keutamaannya Allah, kenugrahannya Allah, bukan semata-mata atas taatnya orang yang taat tadi. Karena apa?
Ya karena seumpama Allah itu tidak memberikan ganjaran, itu terserah Allah, terserah Allah. Jadi ketaatan hamba itu tidak dapat menuntut Allah untuk memberikan suatu ganjaran atau pahala. Upami apabila Allah itu menyiksa orang yang melakukan dosa, itu juga hanya apa? Itu juga hanya karena sifat keadilanipun, sifat adilnya Allah, bukan karena kemaksiatan hamba tersebut. Jadi maksudnya Allah menyiksa itu bukan semata-mata atas dosa atau maksiat yang dilakukan suatu hamba. Maksudnya ya seumpama Allah itu tidak menyiksa, itu juga terserah Allah, seperti itu. Jadi bukan semata-mata disiksanya seseorang itu karena dosanya, tapi karena itu keadilannya Allah, sifat adilnya Allah. Itu penjelasan terkait sifat jaiznya Allah, yaitu membuat atau tidak membuat, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Arsala anbiya zawil fatana, arsala anbiya zawi fatana, bisidqi wat tablighi wal amanah. Arsala ngutus sapa Allah, arsala ngutus sapa Allah anbiya ing pira-pira nabi, anbiya ing pira-pira nabi zawi fatonah, zawi fatonata kang padha duweni kalimpatan, kecerdasan, bisidqi kelawan temen, wat tablighi lan nekaake wahyune Allah, wal amanati lan rineksa utawa amanah. Saben-saben tiyang mukallaf ugi kewajiban nekodaken meyakinkan sifat wajibe para rasul ingkang sekawan cacahipun, inggih punika sidik tegesipun temen utawa mboten goroh, nomor kalih amanah tegesipun rineksa saking nglampahi awisanipun pangeran. Yang ketiga tabligh tegesipun nekaaken dawuh ingkang dipun perintahaken supados dipun dugekaken dhateng umat. Nomor sekawan fatonah tegesipun limpat nalaripun, limpat nalaripun. Setiap orang mukallaf selain meyakinkan atau meyakini sifat wajibnya Allah, sifat sifat wajibnya Allah gitu aja. Itu juga berkewajiban meyakini sifat wajibnya para rasul. Sifat wajibnya para rasul ya yang banyaknya ada 4. Yang banyaknya ada 4, sekawan itu 4. Sekawan 4 itu sifat wajib bagi rasul. Kalau di akidah yaitu apa? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik maksudnya tidak bohong, tidak berbohong, jujur, itu harus ada pada rasul.
Yang kedua amanah, maksudnya terjaga, terjaga dari melakukan apa? Melakukan larangan, melakukan larangannya Allah atau Tuhan. Tabligh, tabligh itu menyampaikan dawuh-dawuhnya Allah yang diperintahkan oleh Allah agar disampaikan kepada umatnya, itu namanya tabligh. Fatonah ya cerdas, pikirannya cerdas, itu harus ada, wajib ada, harus ada, dan wajib kita hafalkan, wajib kita yakini. Yang ada 4, kalau tidak kriteria 4 ini tidak ada, berarti itu bukan Rasul. Yang namanya Rasul ya harus memiliki ini, ciri-cirinya 4 ini. Jadi kita sebagai orang mukallaf wajib yakin, wajib meyakini. Tambihun para anbiya ingkang sanes rasul, ingkang sanes rusul ugi kagungan sifat wajib kados para rusul. Selain para rasul yang ada 25 itu banyak nabi-nabi yang lain itu juga mempunyai 4 sifat tersebut. Nanging sanesipun sifat tabligh kecuali sifat tabligh memiliki 4 sifat, memiliki sifat-sifat tersebut kecuali sifat tabligh. Berarti ada 3. Sidik, amanah, fatonah. Tablighnya enggak. Itu kalau nabi selain yang dipilih menjadi rasul. Wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Wa jaizun lan iku sifat wenang fi haqqihim kang tetep ing dalem haqqe para rusul, min aradi utai sifat anyar, utai sifat anyar bi ghairi naqsin kang tetep kelawan orang ngurangi derajat, kang tetep kelawan orang ngurangi derajat. Contohnya ke khafifil maradi, kaya entenge gerah utawa sakit, kaya entenge gerah utawa sakit. Tiyang mukallaf wajib nekodaken sifat wenange para rusul ingkang setunggal, inggih punika para rusul mungkin ketatrapan sifat-sifat ingkang tumatrap atau mengenai dhateng menungso biasa, asal sekinten boten dados sebabipun sudane derajat, kados dahar, sari, gerah enteng, sakit ringan lan sapanunggalanipun. Bagi orang mukallaf juga wajib meyakini sifat wenangnya para rasul, sifat jaiznya para rasul. Wenang itu boleh. Yang ada setunggal, yaitu para rasul itu mengenai sifat-sifat yang berada pada manusia biasa, itu memiliki sifat-sifat seperti yang dimiliki manusia biasa, asalkan itu tidak mengurangi derajatnya para rasul. Seperti apa? Dahar, makan, tidur, sakit ringan, dan lain-lainnya, asalkan itu tidak mengurangi derajatnya.
Asmatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlu malaika. Asmatuhum utawi rineksane para rusul lan para nabi, kasairil malaikati kaya sekabehane malaikat iku wajibatun mesti atau wajib, sifat ngismah untuk para rasul dan para nabi seperti pada malaikat itu wajib. Nah, itu harus ada, itu sebagai ciri-cirinya para nabi dan rasul. Wa fadhalu lan ngungkuli sapa para rasul lan para nabi malaikata ing malaikat. Bahkan para nabi dan rasul itu derajatnya melebihi malaikat. Tiang mukalaf jalar istri wajib nekodaken bilih para ambiya lan mursalin, para nabi dan rasul punika maksum. Maksum itu apa maksudnya? Tegasipun rineksa saking dosa, dijaga dari segala dosa. Makaten ugi sedaya malaikat seperti halnya pada malaikat. Dene pangkatipun ambiya mursalin punika sak nginggilipun para malaikat. Adapun pangkatnya atau derajatnya ambiya wal mursalin itu melebihi derajatnya para malaikat. Karena apa? Karena para rasul nabi itu manusia yang diberikan kesempurnaan akal, pikiran, hati, nafsu, tapi dapat mengendalikan itu semua, ditambah maksumnya, jadi dapat melebihi sifatnya, dapat melebihi derajatnya para malaikat. Sedangkan malaikat kan tidak memiliki itu semua, sehingga para malaikat walaupun itu jelas baiknya, jelas taatnya, karena tidak diberikan apa yang diberikan kepada manusia, maka derajatnya manusia itu kalau sudah baik, diberikan kebaikan oleh Allah, dapat melebihi derajatnya para malaikat. Begitu sebaliknya, manusia yang diberikan kesempurnaan, itu semua apabila sudah jelek itu dapat melebihi kejelekannya syaitan. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.